Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami percaya dan kepadamu kami terus datang kepadamu ya Allah. Pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menolong, menyertai dan memberkati kami. Dan kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan sertai dan berkati baik setiap yang mendengarkan, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Mohon Tuhan urapi supaya kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dapat memperdalam, memperkokoh iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang kita ketahui, yang Anda ketahui tentang orang kaya? Jika berbicara tentang orang kaya, maka yang ada di dalam benak kita adalah harta yang banyak, baik mobil, rumah mewah, dan mungkin mempunyai deposit yang banyak. Dan kebanyakan orang menggambarkan watak yang kaya identik dengan seorang yang berpenampilan gagah, perkasa, angkuh, atau sombong, suka merendahkan orang lain, mau dihormati, dan hidup dalam kemewahan. Apakah benar demikian? Dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27 mengisahkan kepada kita tentang orang kaya. Seperti apakah wataknya? Mari kita perhatikan bersama. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari orang kaya ini, yaitu yang pertama, ia berpribadi
menarik di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Pribadi yang menarik bukan hanya berbicara tentang ciri-ciri fisik yang sempurna, tetapi sikap dan tindakan yang mengagumkan. Dalam teks ini mengisahkan beberapa tindakan orang kaya ini yang patut diapresiasi. Ia berlari mendapatkan Yesus, bertelut di hadapannya. Pada zaman Tuhan Yesus, orang yang berlari mendapatkannya artinya orang itu sedang bermasalah dan sedang membawa dirinya kepada sebuah rintangan tantangan yang besar. Karena jika kita memperhatikan secara cermat bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka sedang berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus. Dan bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka juga tidak segan-segan akan mengucilkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana tindakan yang dilakukan, kalau kita perhatikan Nikodemus datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nah, saudara, ia berlutut di hadapan Yesus dan memiliki hormat dari kesungguhan hatinya terhadap sang guru. Sikap dan tindakan yang menarik inilah yang ditunjukkannya kepada Yesus. Itu hal yang pertama. Jadi bicara tentang pribadi yang menarik, bukan hanya bicara tentang fisik, ciri-ciri fisik, tetapi juga berbicara tentang sikap hormat, rendah hati yang ditunjukkan. Yang kedua, yaitu ia memiliki motivasi yang terselubung di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Dalam percakapan mereka pada ayat sebelumnya, orang yang kaya ini menyampaikan isi hatinya kepada Yesus tentang apa dan bagaimana supaya ia beroleh hidup kekal. Tetapi dari dialog mereka itu ada motivasi orang kaya ini yang terselubung. Hal ini terlihat dari perkataannya. Di dalam ayat yang ke-20, ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Guru, jawab orang itu, semua perintah itu sudah saya taati sejak kecil. Sekali lagi, Guru, semua perintah itu sudah saya taati sejak kecil. Perintah yang mana? Perintah yang disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya. Ya, di dalam ayat mulai ayat 19 dikatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan dia sudah melakukan itu sejak kecil. Dia taat menjalankan itu sejak kecil. Di sini kita perhatikan bahwa ia merasa sudah melakukan hukum Taurat, sudah berbuat cukup kebaikan, dan bahwa keselamatan ditentukan oleh jasa-jasa daripada orang kaya ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata orang kaya ini masih memelihara ilah lain dalam hidupnya, yakni terikat kepada hartanya. Artinya bahwa ia sesungguhnya belum melaksanakan hukum yang pertama dalam ke-10 hukum Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, janganlah kamu menyembah Allah lain, hanya akulah yang patut disembah. Sekali lagi, janganlah kamu menyembah Allah lain, hanya akulah yang patut disembah. Orang kaya ini berpikir bahwa seakan dari apa yang telah diperbuatnya,
menjadi jaminan hidup yang kekal, menjadi jaminan dia memiliki hidup yang kekal. Sehingga pertanyaan dan jawabannya atas pertanyaan Tuhan Yesus membutuhkan pembenaran. Jadi dia ajukan pertanyaan itu dan dia mengharapkan jawaban daripada Tuhan Yesus itu adalah sebuah pembenaran terhadap apa yang sudah dia lakukan, terhadap apa yang sudah dia kerjakan, terhadap apa yang sudah dia hidupi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidaklah demikian. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita juga di zaman sekarang ini, bagaimana kita di dalam kehidupan kita harus memiliki motivasi yang benar, motivasi yang jujur di hadapan Tuhan. Memang apa yang sudah dia lakukan, tetapi yang dia lakukan itu, dia pikir itu yang membawa dia merupakan jaminan keselamatan hidup yang kekal menjadi miliknya. Tetapi jawaban Tuhan Yesus mengingatkan kepada dia, dan Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini poin yang menarik bagi kita, bagi Anda, bagi saya yang hidup di masa sekarang ini. Bagaimana dengan motivasi kita di dalam bekerja? Bagaimana motivasi kita di dalam pelayanan kita? Kiranya kita lakukan semuanya dengan ketulusan, dengan keikhlasan kepada Tuhan, sebagai bukti kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Poin yang ketiga, kita perhatikan apa yang menjadi tuntutan Tuhan Yesus kepada orang kaya ini. Di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Dalam percakapan di perikop yang kita renungkan ini, Tuhan Yesus meluruskan pola pikir atau memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang dalam hidup orang kaya itu. Apa yang diluruskan? Apa yang diperbaiki? Saudara, kita perhatikan bahwa dalam poin sebelumnya tadi saya katakan bahwa yang dia lakukan, pertanyaan dia dan jawaban dia terhadap pertanyaan Tuhan Yesus, dia mengharapkan pembenaran atas tindakan dia. Tetapi sesungguhnya hidup yang kekal itu hanya orang-orang yang dengan sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan saja, percaya kepada Tuhan lebih daripada kepada yang lain, sesama manusia, kepada harta. Percaya kepada Tuhan lebih daripada semuanya itu, lebih daripada segala yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuannya ialah supaya ia memperoleh manfaat. Jadi tujuan Tuhan memperbaiki pola pikir, meluruskan pola pikirnya, karena di dalam kehidupannya masih kurang, dan tujuannya supaya ia memperoleh manfaat yang besar dalam hidupnya. Tuhan Yesus sedang menuntunnya bahwa orang benar bukan karena jasa yang dilakukan, tetapi oleh imannya kepada Tuhan saja. Batu ujian yang Tuhan tuntut untuk menjual hartanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-21 dan 22 ini, saya mengutip dari bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian, Yesus memandang orang itu dengan sayang lalu berkata, "Tinggal satu hal lagi yang engkau perlukan. Pergilah, juallah semua milikmu, berikanlah uangnya kepada orang miskin, dan engkau akan mendapat harta di sorga. Sesudah itu datanglah mengikuti aku." Respon dari orang kaya itu ialah pulang dengan kecewa sebab hartanya banyak.
Ya, ini di dalam ayat ini dikatakan, mendengar Yesus berkata begitu, orang itu kecewa lalu meninggalkan tempat itu dengan susah hati karena ia kaya sekali. Memang tepat seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Sesungguhnya kisah ini, kisah tentang orang kaya ini, merupakan gambaran dari hidup kita pada umumnya. Ada yang berani mengikrarkan imannya, namun di sisi lain tidak berani atau tidak mau untuk mempersembahkan yang dimilikinya kepada Tuhan dan untuk menolong orang lain. Terkadang Tuhan meletakkan batu ujian iman di tengah-tengah kita. Dan dalam kondisi yang seperti itu, kita harus mengambil keputusan untuk berani melangkah. Lukas pasal 11 ayat 34 dan 35. Tuhan Yesus berkata, mata kalian menyinarkan apa yang ada dalam hati kalian. Mata yang cerah dan murni akan membiarkan cahaya memasuki jiwa kalian. Mata yang jahat akan merintangi masuknya cahaya dan membenamkan kalian ke dalam kegelapan. Waspadalah agar cahaya itu tidak terhalang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita yang telah mengikrarkan iman kita kepada Tuhan, ada tuntutan dari Tuhan bagi kita, yaitu selain iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan meminta apa yang ada pada kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan, untuk kita berikan kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Dasar daripada kita lakukan itu adalah bukan supaya kita diselamatkan, tetapi oleh karena bentuk wujud ketaatan kita kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan bagi kita adalah bahwa gereja Tuhan masa kini dituntut untuk menyingkirkan, melupakan segala sesuatu yang dapat merintangi kita, baik harta kita, berapa mobil yang kita miliki, berapa rumah yang kita miliki, berapa banyak lokasi tanah yang kita miliki, dan yang lain. Apa jabatan yang kita miliki, atau ego pribadi kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita dituntut untuk menyingkirkan, melupakan hal-hal yang dapat merintangi hidup kita, agar dengan sepenuh hati kita percaya kepada Tuhan, hidup benar di mata Tuhan dan sesama, dengan tidak mengabaikan perbuatan baik dan hormat kita terhadap sesama. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Dia memanggil kita untuk mengutamakannya dalam setiap sisi kehidupan kita, dan agar kita tetap setia dalam mengikuti serta melayaninya. Kiranya Tuhan menolong kita melepaskan rintangan kehidupan yang merintangi kita dan tetap setia melayaninya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali kami bersyukur Tuhan telah menolong kami. Kami sadari bahwa dalam hidup kami ada banyak faktor yang merintangi kami. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, mampukan kami untuk
menyingkirkan rintangan kehidupan kami yang menghalangi kami untuk hidup dalam persekutuan dengan Engkau, yang merintangi kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, berkati umat-Mu ya Allah yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik mereka yang mendengarkan dalam kondisi, dalam keadaan yang sehat ataupun yang sakit, yang mendengarkan mungkin di dalam perjalanan atau di rumah. Tuhan tolong berkati mereka. Jadikan kami semua pelaku firman-Mu ya Allah. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.